wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PUPSDM DIY. Yang kami hormati Bapak Lurah Wahyu Harjo atau yang mewakili. Yang kami hormati Babin Kamtipmas Kelurahan Wahyu Harjo. Yang kami hormati BWP Kecamatan Lendah. Yang kami hormati BWP Kecamatan Panjatan. Yang kami hormati BWP Kecamatan Galur. Yang kami hormati Bapak Yitno Deharjo selaku anggota Komisi Irigasi DIY. Yang kami hormati Ketua GP3A dan Unit P3A Wokeng. Yang kami hormati Ketua GP3A dan Unit P3A Manaran. Yang kami hormati Koordinator Lab Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan di tempat ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat dan salam kita tapkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta para kerabat dan semua umatnya. Langsung saja di sini saya sebagai pembicara terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Lurah Wahyu Harjo, acara yang ketiga sambutan anggota Komisi Irigasi DIY dari unsur P3A wilayah Kulon Progo, acara yang keempat sambutan Sekretaris Komisi Irigasi DIY, dilanjutkan acara yang kelima paparan materi info iklim DIY, tanya jawab dan penjaringan aspirasi yang akan dipandu oleh Bapak Komisi Irigasi. Selanjutnya acara yang pertama itu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih, semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Lurah Wahyu Harjo. Kepada yang mewakili waktu dan tempat saya persilahkan. Bapak atau Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati, Bapak Babinsa Kecamatan Lendah untuk Desa Wahyu Harjo yang kami hormati, Bapak BPP Kecamatan Lendah yang kami hormati, Bapak BPP Kecamatan Panjatan yang kami hormati, Bapak BPP Kecamatan Galur yang kami hormati, Bapak Yitno Deharjo selaku anggota Komisi Irigasi DIY yang kami hormati, Bapak P3A Gabungan Unit Wokeng yang kami hormati, Bapak P3A Gabungan Unit Banaran yang kami hormati, dan Koordinasi Lapangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati. Marilah sebelumnya kita mengajukan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pada siang hari ini dengan hikmat. Selanjutnya kami mohonkan izin Bapak Lurah Desa Wahyu Harjo yang pada kesempatan ini ada acara yang mendadak, sehingga mewakilkan diri kami sebagai wakil kepala Lurah Desa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami hanya dapat menyediakan tempat seperti ini. Selanjutnya mari acara penjaringan aspirasi irigasi ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mana yang kita usulkan akan dibangun atau direhab dalam saluran-saluran antara lain dari Wokeng dan Banaran, kemungkinan kesemuanya aku sudah tidak layak lagi, sudah rusak ya.
Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah acara siang hari ini kita ikuti dengan sesama. Semoga nanti dalam acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kami cukupkan sekian dulu dari kami. Bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan anggota Komisi Irigasi DIY dan dari unsur P3A wilayah Kulon Progo kepada Bapak Ayit Nodiharjo. Waktu dan tempat kami persilakan. Matur nuwun paringipun wekdal untuk saya selaku Komisi Irigasi dari Sapon, terutama kami minta nanti dalam penjaringan setiap P3A unit kami mohon mengusulkan apa saja yang perlu dibenahi, mungkin jaringannya, mungkin nanti organisasinya, karena selama ini memang jaringan itu banyak yang rusak, dari primer, sekunder itu banyak yang rusak, sehingga menghambat aliran air, distribusi air terhambat. Kemudian untuk organisasi perlu regenerasi, sing nom-nom sak menika ya kok do wegah. Mila anggere kalau kita kumpul seperti ini ya ming wong tuwa-tuwa, jane wis ora layak. Mongko sing nom ya akeh, banyak sekali di petani muda milenial di daerah Regi Sapon ini, karena petani-petani sayuran, petani-petani melon itu semuanya muda-muda, seanak saya yang ragil. Nah, ini mohon nanti ini ya perlu direkrut. Nah, ini kami mohon nanti dari masing-masing desa, pemerintah kelurahan itu ya ikut turun tangan merekrut petani-petani muda supaya menjadi pengurus unit P3A maupun kelompok tani. Dan ini penting sekali. Saya sendiri umurnya sudah 70, pun mampu lemah. Jadi jane wis ora layak nek do didadekke riga kang komir niku. Wis ora layak. Apike ya kudu sing enom, sing berajak. Pola pikire jeh apik. Nek kaya kula niku wis lalen. Pak Cokro barang niku akeh lalen. Apa meneh ndek utang niku lalen. Kula kinten mboten kathah ingkang kula aturaken. Ingkang baku mangke usulan-usulan menika dipun serat menika sampun wonten blangko untuk pengisian. Nah, mangke panjenengan ngisi wonten mriku jalaran mangke menawi matur piyambak-piyambak wektune mesti kurang. Soalnya waktunya juga terbatas, ya, terbatas sekali. Kula kinten semanten kemawon atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PUPSDM DIY yang pagi ini diwakili oleh Bapak Suwanto. Yang kami hormati Bapak Lurah Wahyuharjo yang mewakili, dan juga yang kami hormati Bapak Babin Kamtipmas Kelurahan Wahyuharjo. Yang kami hormati Bapak-bapak BPP di 3 kecamatan di Lendah, Panjatan, dan Galur.
Yang kami hormati Bapak Yetno Dirhajo selaku anggota Komisi Irigasi dari unsur non-pemerintah untuk wilayah Kulon Progo. Yang kami hormati Bapak-Bapak Ketua GP 3A dan unit P3A baik dari Wokeng maupun Banaran. Juga yang kami hormati Korlap Daerah Irigasi Sapon, dan juga yang kami hormati Bapak-Bapak undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami dari sekretariat memohonkan izin Bapak Kepala Sekretariat Komisi Irigasi DIY yang juga merangkap sebagai Kepala Bidang SDAD tidak bisa hadir membersamai Bapak-Bapak semua dan menunjuk kepada kami untuk mewakili dalam acara pagi ini. Perlu kami informasikan mungkin beberapa menit ke depan sedikit juga kami akan memberikan pengantar terhadap kegiatan pagi ini, bahwa pagi ini adalah kegiatan yang ada hubungannya dengan Komisi Irigasi DIY yang di wilayah khususnya DI Sapon baik Banaran Mawokeng. Yang mewakili yang duduk di Komisi Irigasi adalah Bapak Yetno Dirhajo yang sudah dipilih dalam beberapa tahun kemarin secara musyawarah mufakat untuk dipilih menjadi wakil Komisi Irigasi dari unsur non pemerintah untuk mewakili wilayah DI Sapon. Hari ini adalah salah satu bentuk fasilitasi terhadap Bapak Yetno ya, untuk mengumpulkan para anggota baik GP maupun unit P3A untuk menggali ada permasalahan apa, ada masukan apa, atau ada usulan apa terkait dengan sistem irigasi khususnya di daerah irigasi Sapon yang nantinya ini bisa menjadi bahan Bapak Yetno Dirhajo untuk kemudian diangkat ke dalam sidang Komisi Irigasi yang di situ duduk tidak hanya dari unsur non pemerintah tetapi juga dari unsur pemerintah. Dan juga di pagi ini kami mengundang dari BMKG untuk memberikan informasi terkait info iklim yang nanti ada di DIY. Monggo nanti bisa dicermati khususnya bapak-bapak pengurus dari GP3A maupun unit P3A untuk mengetahui ada informasi apa terkait iklim yang ada di DIY. Dan nanti juga kami dari sekretariat memberikan kesempatan untuk juga ada sesi tanya jawab khusus untuk masalah iklim ya, yang nanti bisa ditanyakan karena keterbatasan waktu sehingga mohon nanti untuk tanya jawab setelah dari BMKG untuk khusus menanyakan seputar iklim dahulu saja nggih Pak nggih. Nanti pada saat penjaring inspirasi mohon maaf juga kami juga terbatas waktu tidak bisa memberikan kesempatan kepada semua bapak-bapak yang hadir untuk kemudian menyampaikan secara lisan. Makanya kami dari sekretariat memberikan fasilitasi dalam bentuk belangko secara tertulis. Nanti kalau memang waktunya tidak cukup karena kita terikat oleh protokol kesehatan yang sudah diberi arahan oleh Bapak pimpinan kami untuk kemudian membatasi secara waktu dan juga jumlah. Nanti monggo yang tidak bisa memberikan aspirasinya maupun usulan-usulan secara lisan di pagi ini bisa ditulis di dalam belangko yang sudah kami sediakan. Kemudian perlu kami informasikan juga setelah agenda hari ini adalah penjaringan aspirasi, rencana nanti di bulan Juli kami dari sekretariat Komisi Irigasi juga akan memfasilitasi bapak-bapak yang duduk di Komisi Irigasi baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah untuk mengadakan sidang di bulan Juli besok. Yang kami angkat atau yang akan didiskusikan adalah terkait dengan surat keputusan atau draft surat keputusan tentang rencana tata tanam tahunan. Kami dari sekretariat juga mendapat informasi bahwa hari ini juga ada acara di kabupaten di Komir Kabupaten juga tentang tata tanam kalau tidak salah berbarengan dengan
acara di Kabupaten Gomir. Nah, ini juga ada sangkut pautnya juga dengan mungkin tema yang didiskusikan pada rapat pagi ini yang berbarengan juga di kabupaten tentang tata tanam. Nanti di dalam sidang bulan Juli itu adalah khusus membahas tentang usulan tata tanam yang disampaikan oleh bapak-bapak baik dari GP3A maupun unit P3A. Dan informasi BMKG ini juga nanti bisa menjadi pertimbangan untuk kemudian bapak-bapak dalam menyusun usulan-usulan kapan masa tanam dan apa saja varietas yang akan ditanam. Kami dari sekretariat juga mohon maaf untuk kali ini yang mungkin kalau bapak-bapak sudah hafal ya, bahwa kami rutin sebenarnya menyelenggarakan acara seperti ini, penjaringan aspirasi, yang sebelumnya kami mengundang bisa lebih banyak dari ini, tetapi untuk tahun ini dan ini adalah perdana ya, penjaringan aspirasi di tahun ini kami dengan terpaksa harus membatasi jumlah yang hadir. Mungkin kalau di ruangan ini terlihat sepi, memang kami sengaja tidak mengundang sebanyak di tahun-tahun kemarin karena seperti tadi kita terikat oleh prokes, tidak bisa mengundang lebih banyak peserta, walaupun sebenarnya kami ingin sekali di DI Sapon ini banyak perwakilan-perwakilan yang bisa merata di seluruh DI, tetapi karena kondisi sehingga kami hanya bisa mengundang terbatas dengan jumlah yang terbatas. Nah, monggo nanti disampaikan kepada sesama pengurus baik dari GP3A maupun unit P3A, kalau yang biasanya diundang tetapi kok hari ini kita tidak mengundang, bukan karena kami sedang istilahnya nginceng ya, oh ini sing diundang wae, enggak, tetapi karena kami harus membatasi. Monggo disampaikan maaf kepada beliau yang tidak hadir, yang tidak bisa kami undang. Mungkin di lain kesempatan mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir, kita bisa menyelenggarakan kegiatan secara normal kembali sehingga seluruh perwakilan merata di DI Sapon bisa kami hadirkan, karena acara-acara seperti ini memang penting ya, terkhususnya untuk bapak-bapak dari pengurus GP maupun P3A. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Juga kami tertarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yitno dalam sambutannya terkait petani muda. Kami dari Sekretariat Komisi Irigasi juga punya kerentek juga untuk kemudian bersama-sama menggerakkan bagaimana petani-petani muda ini bisa bangkit, bisa hadir untuk meregenerasi bapak-bapak yang saat ini ada. Kami tidak meragukan kemampuan dari bapak-bapak yang mungkin secara usia sudah melampaui ya standar. Justru bapak-bapak inilah yang kami banggakan karena secara pengalaman mereka lebih banyak asam garamnya, tetapi bagaimanapun juga secara tenaga fisik kan punya keterbatasan ya. Artinya tentunya harus ada regenerasi dengan tidak mengabaikan pengalaman dari bapak-bapak yang mungkin sudah lanjut usia. Itu tetap petani muda ini fungsinya adalah untuk menurunkan generasi jika nanti bapak-bapak yang sudah duduk di sini sudah secara fisik mungkin tidak mampu lagi untuk berangkat ke sana, rapat ke sana gitu ya, nanti bisa digantikan oleh para petani-petani muda. Kami sangat mendukung Bapak para pengurus P3 maupun GP bahwa kami juga akan berusaha terus mendukung untuk kemudian adanya petani-petani muda ini bermunculan tidak hanya di DI Sapon tapi di seluruh provinsi DIY. Kami juga berusaha untuk memikirkan bagaimana kemudian kita ikut menggerakkan regenerasi khususnya di kepengurusan P3A maupun GP3A. Dan juga untuk usulan itu tidak hanya fisik ya Pak, tidak hanya rehab, mungkin perbaikan dan sebagainya, tetapi silahkan yang berupa non fisik mungkin terkait dengan kelembagaannya bapak semua ya, terkait dengan P3 dan GP-nya itu silahkan diusulkan seperti apa keinginannya. Kalau di kami khususnya adalah dari P3A nggih. Kalau untuk Gapoktan itu mungkin sudah masuk di pertanian nggih. Walaupun sebenarnya P3A juga tidak menjadi secara penuh menjadi binaan kami karena kami kewenangannya masih dibatasi hanya sampai di sekunder. Tetapi monggo segala usulan dari Bapak Ibu tetap kami tampung, yang nanti bisa kami teruskan ke instansi yang terkait kalau itu tidak menjadi kewenangan kami. Intinya bahwa usulan-usulan pagi ini
tidak hanya masalah fisik jaringan irigasi, tetapi bisa non fisik, misalnya kelembagaan dan juga mungkin dukungan terhadap jaringan infrastruktur dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau dari sekretariat masih ada tambahan informasi akan kami sampaikan di sesi lain-lain. Sekaligus pesan juga nanti Pak Yetno nanti kalau memang ada yang disampaikan di luar ini nanti bisa disampaikan di lain-lain. Monggo nanti kami dari sekretariat mohon dari Pak Yetno untuk bisa memandu selaku anggota Komir di wilayah ini, memandu berjalannya acara pada hari ini. Itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Lurah Wahyu Harjo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dari Sumber Daya Air, yang kami hormati Ketua P3A Kecamatan atau Kapanewon Lendah, serta Bapak Ibu peserta rapat Komisi Irigasi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu karena sekarang dibatasi dengan prokes ya, jadi lebih cepat lebih baik. Setuju Bapak? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, salah satu tupoksi kami adalah memberikan informasi iklim. Yang tupoksi salah satunya selain kegempaan, selain masalah cuaca juga kita berikan. Kami berkantor di kantor Jalan Kabupaten Keronggahan. Baik, pada kesempatan ini perkenalkan saya Etik Pak. Saya berdinas di DIY ini dari 2015. Tapi sebelumnya saya berdinas di Sulawesi Selatan selama 16 tahun Pak. Jadi saya orang Jogja yang merantau di Sulawesi, tapi tidak kembali lagi, tidak bisa bahasa Jawa dengan baik. Jadi mohon maaf kalau saya matur dengan bahasa Indonesia nggih. Nah, informasi iklim ke depan pasti kita berbicara tentang periode musim kemarau di tahun 2021. Nggih Pak, yang paling dekat kan itu. Nah, nanti kita bicarakan kondisi musim kemarau di 2021 khususnya di wilayah Kecamatan Lendah atau di wilayah Kulon Progo bagian selatan. Mungkin wilayahnya P3A-nya Pundi mawon nggih Pak? Selain Kapanewon Lendah. Oh, Galur Panjatan. Berarti kan daerah selatan nggih. Oke. Baik. Saya berbicara dengan anomali suhu muka laut dulu. Kenapa saya berbicara ini Bapak Ibu? Jadi kondisi anomali suhu muka laut di wilayah selatan DIY ini berpengaruh terhadap hujan di periode musim kemarau di wilayah DIY ini. Ini kalau bulan Juni ini anomalinya memang 0 sampai dengan setengah. Makanya di seluruh wilayah DIY ini khususnya Kulon Progo bagian selatan kita prediksikan sudah memasuki musim kemarau Pak. Jadi kita prediksikan sejak Mei dasarian pertama atau 10 hari pertama itu sudah memasuki musim kemarau. Kemudian kemarin ada beberapa curah hujan yang cukup, sini terkena hujan nggak Pak yang kemarin seperti di daerah Sleman? Belum sama sekali. Oh ya, kalau di daerah Sleman kemarin beberapa hari itu mengalami cukup hujan yang cukup signifikan, tapi itu pun sampai saat ini kembali ke normal. Jadi belum pernah selama bulan Mei ini. Ya, memang kita prediksikan kemarin di awal Mei atau periode dasar yang pertama Mei wilayah Kulon Progo bagian selatan sudah memasuki musim kemarau. Kemudian apa hubungannya dengan ini? Lah ini untuk prediksi SST Bapak Ibu, jadi Juni, Juli, Agustus. Kalau kita lihat sampai dengan Agustus ini masih menghangat, berarti ada potensi pembentukan awan sedikit di periode musim kemarau. Nah, sedikit dari unsur dinamika atmosfer ini. Okay? Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah ini adalah yang mempengaruhi fenomena iklim yang mempengaruhi terhadap musim kemarau maupun musim hujan. Jadi jangka panjang, apakah fenomena itu? Seperti Bapak Ibu kenal El Nino, kemudian La Nina. Nah, El Nino itu biasanya pengurangan curah hujan di wilayah kita. Kalau La Nina penambahan.
Lah bagaimana si fenomena El Nino La Nina ini di periode musim kemarau 2021? Akankah dia mengganggu di wilayah khususnya Kulon Progo bagian selatan? Nah, kita lihat Bapak Ibu bahwa kondisi ini kita lihat yang dari BMKG yang warna biru. Nah, di sini ini antara minus setengah sampai dengan setengah. Ini artinya netral. Nah, sampai dengan akhir tahun fenomena iklim ini tidak akan mengganggu di wilayah kita, khususnya Indonesia, khususnya DIY, khususnya Kulon Progo bagian selatan. Dia dalam tahap netral. Jadi untuk El Nino maupun La Nina itu tidak akan mengganggu di periode musim kemarau 2021. Nah, sekarang ada fenomena lagi yang perlu diperhatikan, yang kita perlu monitoring karena ini mempengaruhi iklim ke depan. Yang kedua, ini yang selanjutnya adalah dipole mode. Nah, ini kejadiannya. Nah, ini adalah kondisi kalau El Nino La Nina itu kan kejadiannya di sebelah timur Indonesia, tapi berpengaruh di wilayah kita. Kalau ini adalah di sebelah barat. Nah, kalau kita lihat indeksnya ini dari BMKG ini yang warna biru. Nah, ini masih di kondisi normal juga, minus setengah sampai dengan setengah. Yang artinya bahwa kondisi dipole mode atau penambahan curah hujan pada saat dipole mode negatif ini penambahan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Kalau dipole mode positif jadi pengurangan. Jadi fenomena ini pun tidak akan mengganggu sampai dengan November 2021, dia tidak akan muncul, entah itu di positif maupun di negatif, pengurangan maupun penambahan curah hujan. Jadi 3 fenomena untuk tahun 2021 ini tidak akan muncul mengganggu untuk iklim tahun 2021 ini. Nah, sekarang kita lihat lanjut aja Pak. Ya, sekarang kita lihat ini ya kondisi anginnya Bapak Ibu. Semenjak Mei dasarian ketiga, ini angin sudah mulai timuran. Yang mengindikasikan apa Pak kalau angin timuran? Awal musim kemarau. Kalau musim angin baratan itu menandakan musim penghujan. Jadi semenjak awal Mei atau dari dasarian 3 Mei sampai sekarang ini konsisten anginnya ini berasal dari angin timuran. Kalau dilihat kayak benang ruwet nggih Pak. Mboten sah pusing ngelihatnya nggih. Jadi ini indikasi pola angin Pak. Jadi ini gambar pola angin. Jadi sudah mulai timuran sampai dengan Juni dasarian pertama juga sudah mulai timuran. Artinya bahwa Mei sampai sekarang sudah memasuki musim kemarau untuk wilayah DIY khususnya Kulon Progo bagian selatan gitu. Nah, di periode Juni, Juli, Agustus angin masih konsisten Pak. Jadi periode sampai jeneng Agustus angin masih timuran. Indikasinya masih musim kemarau terus. Nah, lanjut. Nah, ini analisis monitoring hari tanpa hujan Pak. Jadi kita membuat monitoring hari tanpa hujan ini update-nya tanggal 31 Mei kemarin. Jadi yang sudah tidak mengalami hujan 31 hari sampai dengan 60 hari atau sangat panjang itu memang wilayah daerah sini Pak, Lendah, Panjatan, Wates, Galur itu sudah 31 hingga 60 hari nggak ada hujan gitu Pak. Lain dengan posisi yang di sini di Sleman. Di Sleman ini masih hijau-hijau Pak. Yang kemarin hijau-hijau ya cuma 1 sampai 5 hari atau sangat pendek hari tanpa hujannya karena di wilayah Sleman ini masih sering terjadi hujan di wilayah Sleman dibandingkan wilayah Kulon Progo bagian selatan. Jadi Lendah, Panjatan, Galur ini 31 sampai 60 hari. Monitoring sampai dengan 31 Mei kemarin. Nah, ini kondisi curah hujannya perdasarian. Kalau lihat kondisi dalam akumulasi atau jumlah curah hujan dalam satu dasarian 3 Mei kemarin, lah wilayah Lendah ini yang coklat ini Pak, artinya tidak ada hujan sampai dengan 10 mili. Tapi kenyataannya kan juga nggak ada hujan sama sekali nggih. Di 10 hari terakhir Mei kemarin. Jadi kalau kita lihat warnanya lebih gelap dibandingkan di wilayah Sleman sini. Nah, tapi Gunung Kidul ini sudah agak lumayan, Gunung Kidul bagian utara masih ada hujan Pak sedikit. Nah, ini wilayah Lendah ini memang dari Mei sampai dengan dasarian 3 Mei sudah curah hujannya kriteria rendah sekali. Nah, kalau dibandingkan dengan rata-ratanya ya memang curah hujannya di bawah normal atau di bawah
rata-ratanya gitu. Jadi yang biasanya rata-ratanya 1 dasarian Mei itu 10 mili, itu tidak ada hujan, ya berarti jauh di bawah normal ngeten. Nah, kemudian perakiraannya untuk 3 dasarian ke depan Bapak Ibu. Nah, ini 3 dasarian ke depan itu berdasarkan kondisi SST tadi masih menghangat Pak. Jadi ada potensi hujan, tapi ya kriterianya rendah, antara 20 sampai 50 mili. Ini dalam dasarian 2 Juni, dasarian 3 Juni. Jadi dasarian 1, 2, 3 itu curah hujannya sekitar 20 hingga 50. Jadi potensi di Kulon Progo bagian selatan ini masih ada sedikit curah hujan terjadi di bulan Juni. Ini sama. Nah, ini dengan kondisi perakiraan 3 bulan ke depan. Kalau 3 bulan ke depan, 1 bulan, jadi ini kita perakirakan dalam 1 bulan untuk wilayah Kulon Progo bagian selatan. Nah, ini sekitar 51 hingga 100 Pak, secara akumulasi dalam 1 bulan. Itu untuk bulan Juni. Kemudian sifatnya kalau dibandingkan dengan normal juga di atas normal, karena lebih kecenderungangannya ada, kalau dibandingkan bulan Mei, ada sedikit penambahan curah hujan untuk bulan Juni. Bulan Juli, kalau dibandingkan bulan Juni, bulan Juli ini lebih turun lagi curah hujannya. Jadi lebih rendah tapi di kriteria 21 hingga 50 mili. Nah, kalau kita lihat warnanya, yang warna ini Pak, warnanya lebih gelap. Ini lebih turun lagi. Kalau kemarin sekitar 50, ini lebih turun lagi untuk bulan Juli. Nah, kalau dibandingkan dengan sifat normalnya ini masih atas normal. Kalau dibandingkan dengan rata-ratanya atau dengan biasanya itu masih di atas rata-rata dengan curah hujan 21 sampai 50 mili itu gitu. Nah, kemudian yang Agustus. Nah, ini Agustus ini karena kita perakirakan puncak musim kemarau di bulan Agustus ini curah hujannya lebih drop lagi ke bawah, kriterianya 0 sampai 20 mili. Jadi kriteria rendah juga. Jadi untuk wilayah Kulon Progo bagian selatan diperkirakan untuk Agustus merupakan bersamaan dengan puncak musim kemarau. Nah, kemudian dari perakiraan bulanan kita beralih ke perakiraan musim kemarau. Nah, saya sampaikan tadi bahwa kita perakirakan memang di Mei ini sudah memasuki musim kemarau dari Mei 10 hari pertama atau Mei dasarian pertama. Wilayah Kulon Progo bagian selatan. Kalau dibandingkan bagian utara, ini bagian utara lebih lambat awal musim kemarau-nya. Kalau bagian utara seperti Samigalo, Kalibawang itu Mei 3. Kalau di selatan lebih awal, jadi Mei 1 atau dasarian pertama. Kemudian kalau dibandingkan dengan kondisi rata-ratanya, wilayah Kulon Progo bagian selatan, Lendah, Galur, Panjatan ini mengalami kemunduran 1 dasarian Pak dibandingkan dengan rata-ratanya, yang biasanya itu Oktober 3 sudah memasuki musim April 3 itu sudah memasuki musim kemarau. Ini kemaraunya mundur 1 dasarian sekitar Mei dasarian pertama. Kemudian sifat hujannya umumnya atas normal. Jadi selama periode musim kemarau, karena tadi sekitar Juni kita prediksikan ada indikasi kenaikan sedikit hujan, kita prediksikan makanya selama periode musim kemarau di wilayah Kulon Progo bagian selatan sifat hujannya atas normal. Nah, ini puncak musim kemaraunya hampir seluruh wilayah DIY itu terjadi di bulan Agustus kita prediksikan. Jadi serentak sama Pak untuk puncak musim kemaraunya untuk wilayah Kulon Progo bagian selatan maupun seluruh wilayah DIY gitu. Nah, kalau kita sudah berbicara awal musim kemarau, jadi estimasi berakhirnya musim kemarau sekitar ini Pak. Kalau kita mempunyai normal awal musim hujan itu untuk wilayah Lendah bagian, untuk Kulon Progo bagian selatan itu kan sekitar Oktober 3 atau 10 hari terakhir. Jadi berakhirnya musim kemarau otomatis di pertengahan Oktober. Jadi berakhirnya musim kemarau di pertengahan Oktober, estimasinya seperti itu. Nanti kita update kembali, informasinya lebih update kembali di bulan September. Kita informasikan perakiraan musim hujan 2021-2022. Baik Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi,
perlu diambil kesimpulan bahwa seluruh wilayah Kulon Progo pada umumnya itu sudah memasuki musim kemarau. Nah, ini demikian pula wilayah Lendah dari bulan Mei, Kecamatan Lendah atau Kabupaten Lendah. Jadi kalau untuk curah hujan dasarian Mei, sebagai analisisnya memang kategori rendah 0 sampai dengan 10 mm dengan sifat hujan bawah normal. Nah, untuk fenomena La Nina El Nino diprediksi hingga Desember dalam kondisi netral. Jadi kondisi fenomena iklim yang mengganggu sampai dengan Desember itu tidak ada atau netral. Kemudian prediksi curah hujan dasariannya juga dasarian 1 hingga 3 Juni kisarannya 20 sampai 50 mm per dasarian dengan sifat hujan atas normal. Kemudian yang kelima, prediksi hujan bulanannya juga untuk bulan Juni ini lumayan cukup tapi masih kriteria rendah 51 sampai 100 mm per bulan. Berangsur menurun dari Juli sampai dengan Agustus hingga 0 sampai 20 mm per bulan. Nah, kemudian yang keenam bisa disimpulkan bahwa awal musim kemarau dari bulan Mei, dasarian pertama sudah memasuki musim kemarau untuk wilayah Kulon Progo bagian selatan atau di sini karena sesuai dengan undangan di Lendah Pak Dian saya tulis Lendah aja. Tapi secara tadi Lendah, Galur dan Panjatan hampir sama karakteristiknya dan kita perakirakan juga sama gitu. Untuk perbandingannya juga mengalami mundur 1 dasarian dari rata-ratanya, sifat hujannya juga atas normal dan diwaspadai di periode puncak musim kemarau yang biasanya lahan bukan irigasi ya. Kalau di sini irigasi semua nggih Pak? Ya toh, irigasi semua, nggak ada yang tada hujan lah. Ya mungkin kayak yang perlu diwaspadai yang daerah-daerah tada hujan itu di periode puncak musim kemarau karena curah hujan sudah mulai sangat kurang sekali. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kami. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngengi BMKG menika ya Bapak-bapak sedaya ya sesuk men rada nyandak sethithik-sethithik niku ya mbek rada sinau Pak monggo. Jalaran menika menentukan sangat kangge menentukan pola tanam nanem menapa kemawon. Menawi saking BMKG sampun dipun anggap pas, monggo sak menika sesi kedua nggih menika penjaringan aspirasi. Dipun awiti saking Kilen piyambak, monggo. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan rapat dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta rapat pada pagi siang hari ini. Kami mau memperkenalkan yaitu dari BPP Panjatan Pak. Dari BPP Panjatan kemudian langsung bisa mengusulkan Pak? Enggak. Oh nggih. Di sini kami akan mengusulkan beberapa usulan. Yang pertama yaitu yang masih ada kaitannya dengan DI Sapon Pak. Yaitu saluran air yang ada di sebelah barat jembatan Sungapan Pak, yang menuju ke Bulak Kelompok Tani Sumber Rejeki yang ada di Kerembangan Pak. Itu meskipun saat ini atau kemarin pas musim tanam padi itu juga sudah mengalir airnya, tetapi kami dari BPP Panjatan mohon untuk kalau ada dana dan lain sebagainya itu untuk diganti gorong-gorongnya Pak, karena kami rasa itu masih agak kecil sehingga debit air yang masuk ke lahan Bulak Sumber Rejeki itu masih kurang Pak, karena saat pengolahan tanah itu sangat diperlukan sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu masih ada kaitannya dengan DI Sapon. Kami juga mengusulkan gorong-gorong yang ada di mana ya Pak, itu jenenge Ngisor Munggur Sungapan, itu yang sekarang
sebelah utara itu ada koboinya Pak itu Pak nggih. Ada warung napa nika? Warung wedang jahe barang nika ketoke nggih. Dan niku juga kemarin dicek juga kurang besar Pak itu Pak nggih. Sehingga untuk saat pengolahan tanah yang ada di kelompok tani Sumber Makmur yang kurang lebih luasan lahan itu kurang lebih 43 hektar itu juga airnya dirasa masuk agak lama Pak nggih. Jadi dapat mempengaruhi saat pengolahan tanah itu. Kalau bisa kami juga mengusulkan seperti yang di itu loh Pak, yang di Buk Begal nggih. Gorong-gorongnya, tetapi tidak sebesar itu Pak nggih. Tapi yang jelas gorong-gorongnya kalau bisa agar kuat itu dibuat gorong-gorong cetak Pak nggih. Tapi besarnya tidak seperti itu nggih. Tapi mohon maaf memang itu juga melintasi jalan aspal nggih. Karena kami juga mohon nanti kebijakannya bagaimana nggih. Kemudian kalau untuk usulan kali Hesero bisa enggak Pak ini Pak? Yang lepas di Isapon nggih, tetapi ini nggih. Ini balai besar nggih. Ini juga sekedar kami sampaikan juga Pak karena sudah kami tulis di sini nggih, perlu kami sampaikan mungkin nanti kalau ada semacam koordinasi nggih. Ini titip kami tolong disampaikan itu gorong-gorong yang ada di depan SLB Pak, itu karena fungsinya itu untuk mengairi sawah atau bulak yang ada di kelompok tani Sukomenganti Pak. Sukomenganti yang ada di Tayuban itu kurang lebih luasannya juga 26 hektar Pak. Itu sangat membantu sekali apabila nanti dapat direalisasi pelaksanaan pengadaan gorong-gorong yang fungsinya untuk kebutuhan kelompok tani. Sementara ini dulu Pak usulan dari kami dan ini nanti usulan juga akan kami kumpulkan, nanti monggo siapa yang mau mengumpulkan. Ada kurangnya kami mohon maaf, waktu saya kembalikan, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Pak paling penudal kangge ngusulaken menapa maparaken pendaringan aspirasi P3A Bumapipah wilayah Kanungan. Ing mriki kula badhe ngusulaken tanggul Jolontoro antara HM 32 sampai 38 niku terkikis Pak setiap musim tanam, jadi istilahnya ditamping itu kula nyuwun dibuatkan pengaman tanggul atau di talur. Terus yang kedua jalan inspeksi kalau hujan susah dilewati itu HM 32 sampai 38 plus 50 itu dibuatkan perkerasan jalan inspeksi atau terblok. Yang ketiga, mudah-mudahan ini Pak terkabul. Tolong petugas OP karena bebannya makin berat, tolong diperhatikan kesejahteraannya. Yang keempat, itu jalan irigasi, saluran irigasi dari SMA sampai Kidul SD Sungapan itu banyak kebocoran, mohon diperhatikan atau diperbaiki. Dan wilayah Sibrek, wilayah Sibrek. Itu sangat berat sekali Pak bagi P3A dan tugas OP. Kalau dalam pembahasan Pak itu airnya sering buang ke kali, yang buang itu saya nggak tahu, tapi belum pernah menemui yang membuang. Nah, kemarin ini Pak yang terakhir tahun berapa ya Pak Winan yang diberi ke Romblo ya 2016 itu ini berusaha antarnya bengkong, mungkin pakai batu atau gimana itu kuat. Nah, itu saya laporan dan
Yang kedua, Pak, tembakanya yang untuk naik turun itu mungkin dipukul atau gimana ya, sampai nggak bisa turun naik, padahal kandungan itu butuh sekali air, Pak. Terus tahun 2018 itu jurusan yang keduanya waktu MC pertama tahun kemarin itu kunci dikasih kerikil, jadi kuncinya nggak bisa masuk. Itu kan repot sekali, Pak. Akhirnya saya ngambil pengairan, kepala buku Sungapan, petani melon yang sebelah selatan SD Sungapan. Saya arahkan, sedangkan Kanoman tidak ada tanaman melon maupun cabai. Terus yang kemarin terakhir butuh banyu, tapi ada yang buang ke kali. Saya tutup sampai susah, Pak. Nggak tahu yang di bawahnya itu ganjil papan. Hanya itu saja, Pak, usulan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadino, Pak. P3 Mari Pak Kanoman. Usia saya juga 71 tahun. Pikir ya, Pak. Ini yang kira miskin, man, Pak. Iya. Patah sangat usulanipun mangke ingkang jawab, Pak. Saking Komisi Irigasi ini. Kula kinten kalih pamurutan presor mbiyen, Pak. Mendodo cepat, soalnya lebih cepat lebih baik. Yeah. Monggo Pak Komisi Irigasi utawi sanesipun ingkang saged maringi jawaban. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, ada beberapa usulan atau masukan dari P3A yang intinya ini terkait dengan sarana dan prasarana J. Ini tadi disampaikan dari Pak Hari selaku PPP Panjatan, bahwasanya untuk saluran barat Sungapan ada gorong-gorong yang perlu diganti nggih Pak nggih. Gorong-gorong yang perlu ganti, dan juga Sungapan ada 2 nggih. Dengan mengairi kurang lebih 43 hektar, dan juga gorong-godokan depan SLB. Kalau depan SLB ini SLB ini kata Pak? Sebelah barat Polsek ini kata? Oh. Itu bagusnya kalau ada GP3 Pengasih Timur ada rapat. Nah, Bapak dari BPP usulnya Pengasih Timur, soalnya itu wilayah Pengasih Timur, Pak. J, leres. Ini memang panci ya untuk wilayah itu masuk wilayah Pak, Pengasih Timur. Jadi nanti mungkin bisa dimasukkan dalam penjaringan infrasi ketika ada komisi irigasi di Kabupaten Kulon Progo. Jadi seperti itu. Ini berhubung saat ini di DI Sapon juga masih ada kegiatan updating PAI dan AKNPI. Updating niku napa nggih Pak? Cara-carane kemarin pun enten data saat niki ditinjau kembali datanipun. PAI niku pengelolaan aset irigasi Bapak. Terus melihat kondisi sarana prasarana yang ada di Desa Sapon. Jadi terkait dengan usulan panjenengan ini nanti bisa kita masukkan di updating PAI AKNPI. Mungkin nanti dibantu yuk Mas Win. Tolong nanti dibantu terkait usulan dari Bapak ini tolong nanti disampaikan ke Pak Pulung selaku konsultan dari yang melaksanakan updating yang ada di Desa Sapon. Mungkin sementara itu untuk usulan yang pertama, dan mungkin selanjutnya usulan dari Pak Ngadino nggih, Pak Ngadino niki pun sepuh tapi semangat sangat nggih Pak Ngadino. Dari Gemaripa, bahwasanya
tanggul di Jolontoro HM32 sampai 38 terkikis. Niki berarti sing Jolontoro ke barat nih kok, sing mengilen. Nggih, panci leres saat ini panci nembe wonten kegiatan gali walet, jadi saat ini nembe dikondisikan Bapak, sing ambrol-ambrol sementara dikondisikan amargi napa di tahun 2020 dan 2021 menika anggaran untuk rehab maupun pemeliharaan berkas saluran menika mboten disetujoni Bapak. Dados mbok bilih menika mengke saged dibeto Pak Yetno wonten ing sidang komisi irigasi, mugi-mugi mawon mengke ing tahun-tahun ngajek kondisi mengatakan saged dipun usulaken anggaranipun. Nggih. Jolontoro ngilen niku lak pun teknis ya Pak? Banaran tuh? Jolontoro ini sebenarnya Mas? Oh, nyet sewu nggih. Niki berarti onten jeneng padha Jolontoro nggih. Dadi Jolontoro Banaran sama Jolontoro Sibrek. Nggih. Jolontoro yang Sibrek pertama dan dari Jolontoro Patut. Mboten, maksudnya jeneng Jolontoro niki wonten kalih Pak. Sing Banaran nggih Jolontoro. Kula bayangan kula iki Jolontoro sing Banaran. Nggih nyuwun ngapunten. Nggih, berarti niki seputar Pathuk nggih, Pak? Iya, Sibrek nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih, mungkin niki terkait kalih usulanipun Pak Ngadino niki mangke saged dipun lebetaken wonten ing update ing PAI KNPI. Nek sak menika nyuwun sewu, sak menika dereng saged dipunrealisasi, mugi-mugi mawon mangke tahun-tahun ngajeng kanthi wontenipun usulan saking panjenengan mangke dibawa wonten ing sidang komisi irigasi lan ugi dipun lebetaken wonten ing update ing PAI KNPI mangke mugi-mugi mawon anggaranipun saged kinabulan. Mbok bilih mangkaten Pak Adina. Mbok bilih sementara ngoten tanggapan saking kula, matur nuwun. Saya perkenalkan, nama saya Sumakir dari P3A Tani Makmur Desa Nomporjo atau Gabungan Banaran. Yang pertama, sifatnya usulan, walaupun usulan itu sudah beberapa kali saya sampaikan, tapi tidak ada jeleknya karena keadaan masih menuntut. Yang pertama adalah perbaikan ataupun bangunan sekunder dari sepaten atau sekunder Ngremang itu yang sekarang sudah rusak, terutama batu muka atau dindingnya itu sama rontok. Mbok Iyao itu dianggarkan atau dipercepat untuk bangunannya. Karena kalau tidak dipercepat itu makin lama makin membesar sehingga kerusakan lebih banyak. Itu yang pertama, disertakan dengan yang sekarang harus diperhatikan karena jalan infeksi sekunder yang biasanya untuk membuang walet itu sekarang sudah mengerucut seperti gunung. Mungkin baru satu kali ini saya usulkan, mohon diperhatikan agar supaya dalam jalan infeksi yang untuk membuang sindemen itu diperhatikan dibuang kemana. Dan kalau hanya saya kira sepanjang dari
Sepaten sampai Ngremang itu kalau orang yang membuang kalau tidak buang kemana pakai pakai kendaraan itu saya kira nggak bisa. Itu berhubung sudah mengerucut seperti gunung agar supaya itu diprogramkan atau dianggarkan, Pak. Yang kedua, bahwa walaupun hanya pembuangan atau saluran drainase Ngrowo yang sekarang itu memang bagus sekali karena sudah dikeduk, hanya tinggal sedikit walet-walet yang perlu diperhatikan. Itu mohon juga diperhatikan karena masih ada pekarangan sekitar panjangnya 300 meter itu yang belum dibangket. Itu mohon dianggarkan juga karena keluhan dari masyarakat yang menghuni sekitar 300 meter itu tanah pekarangannya itu larut ke drainase tersebut sehingga ya memang drainasenya cepat lebih dangkal dan juga merusakkan pekarangan tersebut. Mohon itu juga diperhatikan. Terus ada sangkutannya dengan tanah yang dimiliki oleh pertanian, yaitu sekitar 6 meter dari saluran tersebut sehingga banyak diserobot oleh masyarakat. Apalagi yang banyak masih ada tanamannya keras, untuk juga diperhatikan. Dan alhamdulillah sekarang juga saya ikut menangani. Kemarin itu saya diajak juga babat rumput, alhamdulillah. Tapi begitu beratnya sekali karena sudah lama tidak dijamah, padahal itu milik pertanian. Sayang sekali kalau diserobot dan ada tanaman keras yang itu enggak mau nebang. Oleh karena itu mohon babat rumputnya itu ditambah jadwalnya agar supaya saluran tersebut dan tanah milik kita itu tidak diserobot orang dan salurannya juga bisa lancar. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah mengusulkan itu pintu masuk yang dari drainase Ngrowo yaitu di Prapatan Boro yang ke selatan, pintu air yang sekarang itu menggok-menggok, itu masuknya dari utara itu sebelah timur, tapi di Kidul Mergi sebelah selatan jalan itu masih ada ngulennya sedikit, terus masuk di pintu masuk yang ke Prapatan Boro ke selatan. Mohon kalau bisa ada proyek agar supaya diluruskan, agar supaya jalannya irigasi terutama untuk Karangsewu yang sering mengusulkan kekurangan air, terus itu bisa dilayani dengan baik. Mohon itu juga menjadi agenda bagi bapak-bapak yang berwenang. Terus yang selanjutnya masalah itu pengamatan atau penelusuran jaringan yang mungkin pada saat ini tidak ada, tapi dulu sudah pernah ada. Itu pada waktu seperti sekarang ini, Mbok Iyao ada suatu kegiatan
yaitu penelusuran jaringan. Karena kalau sekarang atau musim kering seperti ini, apalagi yang sudah digali waletnya, itu akan kelihatan kerusakan-kerusakan bangunan yang ada di situ, terutama di sekunder. Itu yang perlu sekali, air itu perlu dihemat, jangan sampai nanti yang hulu itu tidak kebagian, itu kasihan sekali. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga nanti bisa menjadi agenda bagi Bapak Ibu yang menangani. Terus saya titip juga kepada Ibu BMKG yang tadinya saya mau ngomong itu, tapi teman-teman sudah bilang pas, saya nanti tidak kepenak pada teman-teman. Yang saya ingin saya tanyakan, berhubung Pak Yitno itu juga ahli ahli pranotomoso dan Ibu dari BMKG juga ada, apakah ada kaitannya dengan waktu-waktu yang telah dimiliki oleh BMKG bersama Pranoto Mongso itu, agar supaya bila kita menanam itu bisa selamat, terutama kalau nanam tanaman itu biasanya kalau mongso karo itu biasanya sukar sekali hidup. Itu kalau di di BMKG itu apa kendalanya di mongso karo itu, atau pada bulan apa Pak Yitno? Agustus itu bagaimana agar supaya ada suatu rambu-rambu dan bulan-bulan yang lain atau mongso-mongso yang lain, agar supaya para petani itu bisa mengetahui dan bisa mendapatkan suatu informasi yang untuk menyelamatkan tanaman-tanaman. Nah, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Makir. Wonten sanesipun Pak Tarwono. Oh, ya Pak Cokro, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua P3A Mekar nih, Wahyu Harjo, satu-satunya P3A yang ada di Wahyu Harjo itu hanya Mekar. Kawula badhe ngusulaken ingkang sampun makaping-kaping kawula usulaken nggih menika rehab bangunan Sibrek nggih. Sibrek sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer. Itu kalau tidak dilakukan istilahnya itu rehab kembali, umpamanya ditunda itu nantinya lebih parah. Sekarang ini kondisi Sibrek itu sudah rusak sama sekali. Itu kalau ditambal yang satu datang lagi, ditambal yang satu datang lagi. Itu akhirnya Bulak Wahyu Harjo itu selalu tergenang terus yang bawah. Kemarin itu MT kedua, itu selama MT kedua tanam itu selama 10 hari
itu tanaman padi tergenang air. Itu untung tanamannya itu mapan jadi ya aman, masih bisa ditolong. Tapi kalau selain mapan itu sudah tidak ada yang bisa ditolong. Itu tolong itu jangan ditunda-tunda lagi, si Berek itu segera dibangun. Itu sepanjang itu. Kalau tidak percaya bisa dilihat sekarang itu kondisi tambalan itu sudah ambruk, banyak yang ambruk. Itu kalau itu dan selanjutnya itu yang Wonokasih yang ada di Bulak Mekar itu tepatnya itu mungkin HM 17 sampai 22 itu banyak yang bocor. Tepatnya itu sadap nomor 2 kidule Caket niku borot besar. Kalau untuk MT Polowijo itu kalau dialirkan nanti airnya banyak yang masuk ke sawah. Itu dan ke utara lagi itu tepatnya sadurunge tower Sungapan itu ada bangunan yang hampir ambruk itu gogos, itu segera diperbaiki. Kalau itu ditunda mungkin saluran besar itu akan ambruk. Karena saluran yang ada di Mekar atau di Siberek itu saluran sudah hampir setengah abad. Kalau itu tidak segera dibangun, mungkin ya itu air tidak bisa untuk mengairi sawah yang ada di Galur atau Galur, Lendah dan Panjatan. Itu terutama Panjatan tadi itu mengusulkan banyak usulan, air belum bisa sampai ke sana itu karena burutan-burutan yang ada di Siberek dan Wonokasih Timur itu banyak yang bocor. Jadi kalau itu nanti sudah selesai baik, mungkin air bisa langsung ke Pedet Panjatan atau di Barat Njolontoro yang diusulkan Bapak P3A tadi. Usulan saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Cokro. Donge intine nek kaya kula selaku saking bidang SDA niku nek pamane saged napa ngleksanani sedaya usulan saking panjenengan saking senenge Pak Semager. Ning ewa semanten kawontenan 2020 2021 menika pandemi corona menika dereng ilang. Dados sing donge selikur niki pun dianggarke kagem Dei Sapon ternyata wonten refocusing mau pemotongan anggaran. Dados sing wingi pun tiring-tiring rencana nggo kono kae ternyata ming mlongo mboten wonten duwite. Lah dados wonten ing 2022 kita masih berusaha Pak Semager berusaha untuk memasukkan anggaran-anggaran utamanipun kagem Dei Sapon lan wau Pak Semager sampun beberapa usulan. Salah satupun nggih menika batu muka wonten ing Sepaten Mengilan nggih Pak Semager. Menika pun sami rusak, kula nggih pun weruh saking informasi rencang-rencang mobilih saking kondisi kering menika panci ketok sanget kondisinipun. Saya menika dinding, lantai menapa pondasi
panci ketinggal kondisinipun lan ugi jalan infeksi ingkang anu nggih Pak Sumakir nggih numpuk walet nggih. Nggih numpuk walet. Oh. Oh nggih. Nggih, Mbak bilih kagem tahun-tahun ngajeng menika kangge mengkondisikan walet wonten ing saluran-saluran wonten di Japon mengke saged kami usulkan untuk mobilisasi pakai dump truck Pak Sumakir. Mbak bilih nek ngoten niku saged nggih? Oh nggih. Mbak bilih nek kagem sakniki dereng nanging nanti kita usulkan untuk mobilisasi dengan dump truck. Dadi mengke wonten sewa dump truck. Nggih. Pancen nek sakmenika kagem Desa Sapon memang dereng nate dipun anggeraken sewa dump truck memang dereng nate Pak. Tapi nek memang dibutuhkan nanti akan kami usulkan Pak Sumakir. Terus untuk napa waktu-waktu ingkang badhe dateng jenengan sak rencang mboten kepuan lek ajeng buang walet lak ngoten nggih. Oh nggih. Nggih, Mbak bilih usulan kata sangat salahipun nggih nika drainase ngrawa menika sepanjang 300 meter menika nyuwun dipun talut lan ugi wonten tanah ingkang kirang lebih wiyaripun 6 meter sepanjang menika panci wonten ing saluran buang menika nembe taun niki Pak Sumakir saged lebet. Mbok bilih wingi-wingi menika kita nggih tesih ragu-ragu drainase niku kewenangane provinsi napa kewenangane pusat napa sinten lah niki wingi sing kita niku tesih ragu-ragu nanging karena setelah ada kesepakatan bahwa saluran buang itu menjadi sistemnya daerah irigasi terus ada saluran pembawa dan ada juga saluran pembuang mestinya itu hukumnya wajib terus mulai tahun menika kita nembe wantun mlebet wonten ing saluran buang Pak Sumakir. Mbok bilih wonten ing tahun-tahun ngajeng kita saged selalu rutin melaksanakan kegiatan baik menika kegiatan rutin lan ugi pemeliharaan berkala. Mbok bilih ngaten lan kagem usulanipun PJI Pak Sumakir menika pun kula aturaken wau bilih sak menika nembe wonten updating PAI. Updating PAI sami kali PJI Pak Sumakir. Terus penelusuran jaringan irigasi menika saking bendung dugi tersier. Terus bendung, saluran induk, saluran sekunder lan ugi sedaya saluran tersier. Terus menika semua didata kawontenipun kados napa semua dipun data. Nembe nek sekundere wis kabeh ya Mas Win. Mun kabeh nggih. Mun kabeh sanika ten saluran tersier Pak Sumakir. Nggih, dados sanika rencang-rencang ngawal konsultan kagem penelusuran jaringan irigasi ingkang sakniki sampun wonten mlebet wonten ing saluran tersier. Salajengipun saking Pak Cokro menika usul rehab saluran Sibrek sepanjang 1500 meter panci leres Pak Cokro mbok bilih dongengipun tahun menika sampun diusulaken rehab wonten ing Sibrek kalih saluran Banaran. Dados kalih saluran niku memang kondisinipun sing pun memprihatinkan ananging amargi kawontenan pandemi ngoten nek mboten salah kadose Kolomben niku pun dipun usulaken 17 miliar mboten bahan-bahan niku 17 miliar lewatipun DAK. Tapi kadose kok nggih kena pemotongan anggaran melih mugi-mugi mawon wonten ing tahun-tahun ngajeng menika tetep saged kita usulaken malih. Dan mbok bilih nek terkait kali kebocoran saluran ingkang alit-alit menika saking bidang EDA menika ada kegiatan pemeliharaan rutin dengan bahan material ananging menika nggih mboten kathah dados kita namung saged ngampu kebocoran ingkang cilik-cilik mawon amargi sementara niki anggaranipun dereng kathah lan ugi wonten napa kegiatan mandal menika nggih wonten materialipun namung materiale mandal niku namung wonten watune Pak. Watu kalih bronjong dados nek semen kalih pasire mboten enten. Dados mbok bilih saking napa P3A wonten usulan utawi anu permohonan bronjong nek ten kantor kathah nanging nek pasir kalih semen niku terbatas. Mbok bilih sementara ngoten atur saking kula kedalaken Pak Yetna matur nuwun. Kiri Hilkal menika terlalu dalam. Menika nggih hubunganipun kalian Bina Marga. Menika akhiripun kualitipun mandek
toyanipun kirang lancar. Pun ing tiganipun sadap tersier sudut SMP boten-boten sadapipun. Saha belajar terus toyanipun. Boten pinten wonten men. Jenengipun boten. Asli anu corongan, Mas. Oh, corongan. Asli zaman kino sampun wonten ning menika dipun buka. Corongan. Pun Pak. Kari dhewe. Ya kari dhewe. Sekender lor Polsek Ambol. Pun bangga. Alhamdulillah. Pun penutup Pak. Jawabanipun kula ngaturi kok sebatas kataipun. Pun niku mawon. Untuk nambah usulan dari BPP Panjatan, Pak. Nah, BPP Panjatan mengusulkan gurung-gurung jadi ganti, tapi seandainya dilaksanakan gurung-gurungnya diganti, tapi kalau sekendirnya dari HM 30 sampai HM boleh dikatakan ya HM 50, HM 449 boleh dikatakan lah, Pak Yono itu nggak dibetulin, percuma bangunan gurung-gurungnya dari Panjatan itu. Sebab apa? Semalam saya rapat kecil-kecilan di masjid dengan petani melon dan brambang. Seandainya nanti pelaksanaan permintaan kemarin waktu mau penutupan irigasi itu kan mau dikasih air tiap bulan Juni ya, pertengahan untuk membasahi sumur brambang. Nah, seandainya kita mau diliwatkan dibuang untuk begal, petani kami tidak mau. Soalnya semuanya bocor, Pak, dari HM 30, Monokasi Pak ini, Monokasi dari HM 30 pintu kami sampai ke HM 39 begal itu banyak yang bocor sekali, banyak sekali. Juga di HM 34 itu hampir tanggulnya udah 4 meter hilang, tinggal pemasangan saja. Nah, kemarin ada dari Talaparna menelusuri, saya tidak diikut campurkan. Tadi saya tahun kapan ini? Tahun ini atau tahun kemarin? Kemarin. 2020. Dari tanggal berapa kemarin? Dari Talaparna. Itu tahun ini apa tahun kemarin? Tahun sekarang. Oh, yang ambrolnya itu udah lama, Pak. Penelusuran kembali Talaparna kemarin. Tahun ini kemarin. Itu Talaparna dengan Johan itu. Nah, sekarang kemarin bilang sama saya mau penelusuran tersiernya itu. Apa dari dinas ya? Oh, dari dinas ya mungkin. Kalau yang tahun ini, yang ini penelusuran dari Gunung sampai tersier, Pak. Yang tahun ini. Iya. Dan sekarang masih berlangsung. Nah, kemarin bilang sama saya, Pak Sasuk, tersiernya mau ditelusuri. Oh, boleh. Tapi ingat ya, irigasinya itu harus kamu betul-betul saya percayakan kepada OP-nya. Sebab wilayah dia yang tahu persis mana yang bocor dan mana yang tidak bocor. Untuk sampai ke Seplesi, wilayah Pengasih Timur. Dan juga ini penting, sudah berapa kali saya usulkan masalah sadap untuk Sri Rahayu 2 itu Pengasih apa? Monokasi hektometer 3 ya. Itu semuanya padahal ya wilayah kami Sri Rahayu 2 sampai ke Begal, tapi sekarang bergabung dengan Kerembangan, Sumber Makmur yang separuh bagian saya Tirto Rayu. Nah, administrasinya yang 30, yang 15 itu diminta oleh Sumber Makmur Kerembangan. Nah, masalah airnya karena pengambilan itu saya cuma satu jurus, nggak ada penyelang juga tidak bisa. Mau nyuri air dari
irigasi juga nggak bisa, cuma sadap itulah. Tapi kalau musim hujan pun kita tetap masih nyedot air dari sungai. Sekarang masih boblengnya masih ada di pinggir kali Sungai Pandana. Tidak mencukupi untuk wilayah kami. Jadi saya minta Mbok Iyo sadapnya itu diperbaiki, dan untuk wilayah Kerembangan sama-sama Sri Rayu 2, tapi saya administrasinya dikasihkan ke Kerembangan. Itu dulu waktu sebelum PPI udah ada kesepakatan, dia bikin gorong-gorong colongan depan Masjid Alit itu Mas. Nah, tapi jangan ambil di sadap kami. Itu. Walaupun dia ambil harap colongan waktu Pak Najib dulu, saya tidak boleh Pak itu, walaupun colongan tapi itu termasuk sah Pak. Udah bersepakat dengan antara P3 kami dengan P3 Kerembangan. Sebab kalau itu selalu diambil, setiap tahun musim 1, musim 2 tetap kita harus ngompak. Bopleng musim gede masih ada, sekarang juga masih ada. Nah itu petani saya selalu mengeluh Mas. Sebab mau nyolong pakai selang juga nggak bisa, cuman ini sekundernya, nah ini jaringannya seperti pengasih seperti begal itu, jadi tidak bisa nyuri air. Yang ke Tani Makmur itu loh Pak. Nah maka saya minta nanti sadapnya kita minta dibetulin, dan untuk nanti saya musyawarah dengan Sumber Makmur, sadap baginya akan saya matikan apa yang telah disepakati dulu waktu sebelum PPI. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Baik Pak, tadi pertanyaannya bagus sekali. Kaitan Pranoto Wongso dengan BMKG Riyen nggih Pak. Ini saya jelaskan dulu. Sama-sama mengamati alam, tapi dasarnya beda. Nah, kalau BMKG itu punya dasar-dasar data Pak. Misalnya data curah hujan yang panjang, kemudian kondisi dinamika atmosfer itu seperti yang saya jelaskan tadi. Saya ngomong suhu muka laut, saya ngomong angin, saya ngomong El Nino di Pasifik, saya ngomong La Nina. Itu dinamika atmosfer yang kita amati tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Nah, kita juga collecting data. Data itu apa? Data curah hujan dari tahun ke tahun seluruh wilayah DIY. Ada kita data apa lagi? Data yang iklim, data suhu. Nah, kemudian alat-alat kita apa aja BMKG yang mendukung untuk membuat perakiraan. Salah satunya perakiraan jangka pendek. Kita punya radar cuaca Pak. Jadi radar cuaca itu bisa memantau pergerakan awan di seluruh DIY. Jadi misalnya 1 jam ke depan akan terjadi curah hujan yang tinggi dengan intensitas tinggi di Kecamatan Lendah atau Kabupaten Lendah, itu terdeteksi di kami. Itu salah satunya. Nah mungkin kalau Pranoto Wongso dasarnya berbeda. Mungkin dari tanda-tanda alam nggih. Kalau di Jawa sini namanya Pranoto Wongso, kalau di Sulawesi sana dulu saya bertugas namanya Palontara Pak, kalau di Sulawesi Selatan sana. Itu mengamati tanda-tanda alam juga. Lah kalau Pranoto Wongso di Jawa ini kan pakai hitungan Jawa nggih Pak. Saya juga kurang paham ya. Ya mungkin dasarnya yang berbeda. Nah, dasarnya titen, terus mengamati titen dari tahun ke tahun gitu. Nah tapi kan kalau BMKG juga mengupdate kenapa kok ada anomali iklim atau penyimpangan iklim. Nah misalnya di awal tahun musim hujan, di awal tahun mau memasuki musim kemarau seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa selama periode 2021, selama musim kemarau tidak ada fenomena iklim yang mengganggu. Ya itu artinya warning juga Pak, bahwa selama periode musim kemarau itu tidak akan ada yang ekstrim istilahnya, yang basah atau yang lebih kering, intinya seperti itu tadi. Nah, kalau misalnya ada anomali iklim atau penyimpangan iklim, BMKG juga ngasih warning sebelumnya. Biasanya di acara seperti ini juga kita share ke media sosial juga Pak. Walaupun di TVRI mungkin Bapak yang tadi yang di depan sering melihat informasi BMKG melalui TVRI. Jadi kita juga berbagai media sosial, berbagai media cetak maupun media elektronik kita sampaikan. Nah itu mungkin perbedaannya nggih Pak. Kemudian kami juga, saya cerita BMKG biar Bapak lebih mencintai BMKG nggih. Mohon maaf kalau saya sambil promosi, biar saya sering kayak seperti ini tapi saya tanya BMKG kepanjangan apa itu,
pasti nggak tahu semua. Jadi saya sedih ini. Padahal ini lembaga BMKG itu lembaga pemerintah yang ditunjuk pemerintah untuk menginformasikan iklim salah satunya, Pak. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya di mongso apa, Pak? Mongso kedua, Agustus lah, Agustus. Seperti saya sampaikan, karakteristis dari normalnya saja di bulan Agustus dari data-data kita. Di wilayah DIY itu memang puncaknya musim kemarau, Pak. Jadi kalau dilihat dari pola hujannya untuk DIY khususnya itu monsunal, Pak. Jadi monsunal artinya monsunal apa? Jadi puncak musim hujan terjadi di Desember Januari. Puncak musim kemarau terjadi di Juli Agustus. Lain halnya dengan di Sulawesi Selatan sana, Pak. Ada 3 tipe. Ada tipe letter U, ada yang kebalikannya. Pas musim kemarau dia puncak musim hujan di Sulawesi Selatan sana. Ada 2 puncak lagi, puncak musim hujan di bulan Maret sama bulan September. Itu ada 2 puncak musim hujan. Nah, beruntungnya kita di DIY, di Jawa ini cuma 1 pola musa, 1 pola musim hujan, Pak. Kalau di luar Jawa, khususnya di Sulawesi Selatan yang saya pernah tugas di sana itu ada 3-tiganya. Keuntungannya apa? Kalau di sana paceklik, di sini saling sebelahnya, kan dia kalau Sulawesi Selatan itu lihat petanya, Pak, itu kan tengah-tengah ada pegunungan. Nah, di sini ini tipe monsun, di sini tipe kebalikannya. Jadi di sini puncak musim kemarau, di sini puncak musim hujan. Jadi saling menyuplai bahan baku, Pak. Makanya Sulawesi Selatan itu lumbung padi Indonesia, nggak pernah itu kekurangan, nggak pernah itu suplai dari luar Sulawesi Selatan. Saya mengalami 16 tahun di sana, Pak. Saya tuh kalau nggak inget keluarga nggak pindah sini, Pak. Karena saking enaknya di sana, semua murah kayak di Jawa. Kalau dilihat seperti itu, ya saya cuma ini gambarannya, Pak. Dia 3 tipe hujan yang menguntungkan daerah tersebut. Tapi kita memang tipenya sama ya, serempak seluruh Jawa itu 1 tipe saja. Nah, kenapa kok bulan Agustus? Dari segi normalnya saja itu sudah kering di bulan Agustus. Nah, kemudian di periode musim kemarau 2021 ini kita prediksikan juga merupakan puncak musim kemarau. Nah, kaitannya dengan tanaman seperti apa? Nah, kalau kami dari BMKG kan cuma menginformasikan bahwa curah hujan di bulan Agustus berkurang, puncak musim hujan di Agustus. Nah, untuk tanamannya sendiri mau nanam apa? Ya Bapak Ibu menyesuaikan dengan kondisi iklim yang ada. Kalau sekiranya bulan Agustus itu kita prediksikan tadi puncak musim kemarau itu artinya dalam 3 dasarian 1 bulan itu enggak ada hujan sama sekali, Pak. Nah, otomatis kalau yang sawah tak ada hujan jelas tidak ada air yang masuk. Kalau ada irigasi berarti pasokan di irigasi juga berkurang kan, karena ada puncak musim kemarau itu. Lah mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan varietas apa, lah itu mungkin Bapak Ibu lebih tahu, karena BMKG cuma ngasih warning seperti itu, Pak. Nanti Bapak Ibu tinggal mengepaskan dengan info iklim seperti itu apa yang perlu dicocok. Kalau dari segi tanaman padi mungkin bisa enggak, Pak, di sini, Pak? Enggak mungkin kan kalau di bulan Agustus. Saya enggak bicara tanaman karena bukan kapasitas saya ya. Mungkin kalau dari Dinas Pertanian mungkin itu. Jadi saya cuma menginformasikan kalau kondisi di bulan Agustus memang lebih kering dari bulan-bulan yang lain dari segi normalnya. Terus kita juga prediksikan tadi merupakan puncak musim kemarau. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengadop informasi iklim itu untuk menyesuaikan pola tanam yang akan ditanam. Seperti itu. Iya. Bulan apa nih, Pak? Dalam bulan Februari. September. Oh ya, itu kan peralihan antara musim kemarau ke musim hujan, Pak. Ya memang secara normalnya seperti itu, karena kan puncaknya nanti musim hujannya di Desember Januari, berawalnya itu wilayah DIY itu ya sekitar awal musim kemaraunya sekitar September, Oktober atau Oktober November, karena yang November itu biasanya yang wilayah Gunung Kidul bagian selatan itu paling lambat mengalami musim hujan, tapi paling awal mengalami musim kemarau kalau kita lihat dari data-data kami. Mungkin gambarannya itu ya, Pak ya, tapi saya nggak bisa berbicara bisa nanam apa enggaknya, tapi Bapak Ibu ketersediaan airnya seperti itu dari ketersediaan curah hujan yang ada. Mungkin BMKG itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya bahwa
apa yang saya sampaikan tadi agak dicantol kayak gitu loh Pak. Jadi saya nggak rugi dari Prambanan jauh-jauh ke sini. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Memang gitu Bu, di wilayah Jogja pertanian khususnya ya mangsa yang dipakai dari BMKG juga. Nggih, kami sudah berputar Pak, bukan hanya di Kulon Progo aja. Jadi wilayah Bantul itu juga sering kita undang, kita sering istilahnya diskusi, semuanya Sleman, Bantul, bahkan Gunung Kidul kita juga datangi, sampai ke Tepus sana juga kita datang Pak kalau kita ini kan. Malah kita ada program sekolah lapang iklim Pak. Jadi sekolah lapang iklim itu langsung terjun ke petani dan kita menanam selama 3 bulan. Itu pun bertahap. Nah kemarin kalau kita tahun kemarin itu hanya fokus ke Gunung Kidul aja. Nah itu bentuk dari sosialisasi BMKG yang informasinya bisa mengena langsung ke petani gitu. Nah mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menghadapi mongso 2, mongso kali, itu sebelum kita ngaji mongso kali ini paling tidak 10 hari atau seminggu, itu tanaman, terutama tanaman sayuran itu sudah lekas berubah. Apalagi kalau seandainya kita mau pur kacang-kacangan, kedelai atau apa, itu bisa jedul, tapi kenapa nanti dia berdaun udah bolong? Siapa yang bolongi Pak Tito? Terima kasih. Nggih Pak Tarwono, niku dijelaske saking BMKG kalau mau puncak kemarau itu bulan Agustus. Udara menika kering, mesti adem. Nggih ta, udara niku buat adem nek bengi bediding ngoten mawon. Nah, mangke panas, udara panas niku mangke lekase antarane sasi September. Niku sasi September mulai panas, nah, udara sudah membawa uap air. Nek Agustus adem, dadi kering. Kutu-kutu niku do berkembang. Ana gurem, ana mula nek nandur cabe ya do bungker, nandur melon ya godhong do bungker nggih ta? Nah niku. Lalu kutu-kutu niku do berkembang udara kan nek kena udan nggih. Nah nek kena udan niku do tiba mati kutu-kutu niku. Ora usah disemprot, tiba kena banyu udan wis do mati. Jane, mula nek mangsa kemarau akeh sing do bungker, nek mangsa rendeng mangsa udan menika akeh le apik. Ngaten mawon Pak Tarwono. Waktu sudah habis. Mekaten anggen kula mandu lan sedaya usulanipun Bapak-bapak menika badhe kita rangkum mangke kita usulaken. Mbok bilih anggen kula mandu wonten kalepatan saestu nyuwun pangapunten wekdal kula aturaken kondur dhateng Pranatacara semangga. Terima kasih penjaringan aspirasi yang telah dipandu oleh Pak Yino Deharjo. Selanjutnya acara yang ke-8 penutup. Sebelum saya tutup mungkin ada tambahan dari Pak Wanto. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dari saya cukup sekian, banyak salah mohon maaf. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.